Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang listrik yang merupakan salah satu kebutuhan pokok kita pada saat ini. Kalian bisa lihat benda apa yang Ibu pegang? Ya, ini handphone. Handphone merupakan salah satu benda yang sangat penting dalam aktivitas kita saat ini. Dan handphone memerlukan aliran listrik untuk mengisi dayanya. Selain handphone, masih banyak alat elektronik lain yang menggunakan aliran listrik seperti AC, televisi, kulkas, magicom, komputer, dan lain sebagainya. Namun, pada pembahasan kali ini, Ibu akan membatasi listrik rangkaian arus searah atau direct current yang biasa kita singkat dengan DC. Seperti apa pembahasannya? Mari kita kulik bersama. Inilah pembahasan rangkaian listrik arus searah. Sebelum lebih lanjut, mari kita simak bersama peragaan berikut ini. Nah, sekarang kita akan melihat peragaan rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Posisi seperti ini adalah bisa kalian lihat. Jadi yang namanya kabel konduktor itu ada di dalam atau kawat penghantar konduktor itu berada posisinya di dalam kabel ini. Nah, jadi posisi yang seperti ini yang warnanya rada kuning ini kita sebut dia dengan kawat penghantar atau kawat konduktornya. Kenapa? Karena kalau kita pegang bagian luarnya ini terbuat atau dilapisi oleh plastik dan ini bersifat isolator bukan konduktor lagi ya. Jadi yang namanya kawat penghantar itu yang bagian dalamnya ini setelah kita kupas plastik pelindungnya seperti itu sehingga dia akan bersifat sebagai penghantar listrik yang baik atau konduktor. Nah, si kawat penghantar ini dia juga memiliki panjang. Berapa panjangnya ini nanti bisa kita ukur sesuai dengan kabel yang ada gitu kan. Kemudian tadi ini akan mempengaruhi hambatan. Kemudian luas penampang kawat bisa disaksikan ya bahwa kawat ini dia pasti bentuknya itu kalau kita perjelas dia akan membentuk luas penampangnya itu membentuk lingkaran ya. Selanjutnya, nah ini jenis bahan kawatnya ini terbuat dari apa? Kebetulan di sini warnanya kuning, berarti mungkin ini terbuatnya karena kuning ini terbuatnya dari tembaga. Dan yang keempat itu nanti faktor suhu. Suhu itu adalah panas, derajat panasnya. Nanti panasnya itu akan dihasilkan dari energi yang keluar dari rangkaian listrik tersebut. Oke. Di sini selain kawat penghantar, kita juga menggunakan baterai 2 buah. Kemudian baterai ini untuk lebih memperjelas kita berikan tempatnya. Di mana tempat baterainya ini bisa Anda lihat di sini. Di sini posisinya kutub positif, kemudian di sini posisi kutub negatif dan baterai yang satunya di sini dia posisi kutub negatif dan di sini posisi kutub positif ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan satu buah lampu. Nah, ini posisi seperti ini, kedua penghantar ini masih dalam kondisi terputus. Ini namanya rangkaian listrik terbuka. Apa yang terjadi dengan lampunya? Ternyata lampunya ini tidak menyala gitu kan, karena rangkaian listriknya terbuka. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa rangkaian arus searah itu hanya mengalir dalam rangkaian listrik tertutup. Caranya ya kita harus hubungkan kedua kawat penghantar tadi ini yang masih sama-sama terbuka ini atau terputus ini. Nah, itu nanti Anda lihat apa yang terjadi pada lampu ini. Dan salah satu contoh dari sumber tegangan arus searah itu adalah baterai ini. Selain baterai, itu juga bisa kita dapati pada aki dan pada sel volta. Dalam hal ini kita menggunakan 2 buah baterai ini. Dan untuk rangkaian arus searah, cirinya itu dia itu aliran arusnya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Di sini kutub positif, di sini kutub negatif ya. Kita buktikan. Ini sekarang kita buat dia rangkaian listriknya tertutup. Kita hubungkan kedua kawat penghantarnya ini sampai terhubung. Nah, setelah terhubung, ternyata apakah yang terjadi dengan bohlam tersebut?
menyala. Artinya sekarang di sini terdapat aliran arus searah karena terdapat dalam rangkaian listrik yang tertutup. Ini sudah kita hubungkan kawat-kawat penghantar yang terputus tadi. Kemudian jadi ciri dari rangkaian arus searah tadi sudah saya katakan, dia itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, ini buktinya, ini positif ke negatif. Sekarang kalau misalnya positif ini positif ini kita ketemukan dengan positif juga, apa yang terjadi dengan lampu ini? Ini kita buktikan bahwa arus searah itu mengalirnya dari positif ke negatif. Kalau misalnya dari positif ke positif, jadi positif kita ketemuin sama positif, apa yang terjadi dengan lampunya? Oke, kita perhatikan, ini kita balik, jadi positif kita ketemuin sama positif ya. Oke, ternyata apa yang terjadi dengan lampunya? Tidak ada aliran arus. Ini membuktikan bahwa rangkaian arus searah memang itu mengalirnya dalam rangkaian listrik tertutup dan dia mengalir dari positif ke negatif. Dari positif ke negatif, tidak bisa dari positif ke positif ataupun dari negatif ke negatif. Oke ya, saya rasa jelas sekali untuk ciri rangkaian arus arahnya. Sekarang untuk arus bolak-balik saya akan berikan contoh dalam hal ini. Apa sih bedanya dengan arus searah tadi? Kalau arus searah tadi itu dia dari positif harus ketemu ke negatif arah aliran arusnya. Tetapi kalau misalnya arus bolak-balik, ini kita berikan tanda di sini. Saya sengaja berikan tanda pada colokannya ini, di salah satunya kita berikan tanda hitam, yang sininya adalah putih. Nah, ini kalau posisinya kita colokan pada sebuah stop kontak, misalnya posisi awal pertama, ini lubangnya di sini, kita masukkan ini untuk yang posisi hitam. Seperti ini kita masukkan. Apa yang terjadi dengan kipas anginnya? Oke, ternyata kipasnya bisa menyala dengan baik. Sekarang kalau misalnya posisinya kita balik yang hitam ini, kita colokin ke colokan yang sebelah sini, posisinya kita balik gitu. Apakah kipasnya ini juga tetap bisa menyala? Kita buktikan. Apa yang terjadi dengan kipasnya? Ternyata kipasnya juga tetap masih bisa menyala. Artinya ini adalah contoh untuk arus bolak-balik. Dimanapun posisinya ini, positif negatifnya mau dibalik kanan kiri atau kiri kanan atau atas bawah, dia tetap tidak berpengaruh. Makanya dikatakan ini arusnya bolak-balik, mengalir juga dalam rangkaian listrik yang tertutup. Oke, jadi itu adalah perbedaan dari rangkaian arus searah dan arus bolak-balik. Pertama-tama, kompetensi dasar dari pembahasan kita kali ini adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC. Berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu tampilkan tokoh, yaitu orang pertama yang mengemukakan istilah listrik. Siapakah dia? Ya, beliau adalah Ampere Michael Faraday. Dan kalian ingat, ampere merupakan satuan yang kita gunakan sampai dengan saat ini dalam besaran fisika, yaitu kuat arus listrik. Dan berdasarkan demonstrasi atau peragaan tadi yang sudah disampaikan, rangkaian listrik arus searah atau direct current DC adalah rangkaian di mana elektron, dalam hal ini bermuatan negatif elektron, mengalir dari potensial yang rendah yang kita lambangkan dengan kutub negatif ke potensial yang tinggi atau kita lambangkan dengan kutub positif. Berikutnya pengertian kuat arus listrik atau I, lambangnya pada rangkaian listrik arus searah, yaitu banyaknya muatan yang mengalir melalui penghantar. Tentunya dalam hal ini penghantarnya harus rangkaian listrik tertutup persatuan waktu. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi yang kita lambangkan dengan kutub positif ke potensial yang rendah. Dalam hal ini kita lambangkan kutub negatif. Sedangkan elektron
mengalir dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Sementara untuk persamaan kuat arus listrik atau besarnya kuat arus listrik bisa kita cari dengan persamaan Q per T. Di mana Q di sini itu adalah muatan listrik dengan satuan kolom, T-nya itu adalah waktu dengan satuan second, dan I-nya itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Dan ampere ini setara dengan 1 kolom per second. Untuk jumlah elektron, kita lambangkan dia dengan N, satuannya elektron, bisa kita dapat dengan persamaan Q per E. Q-nya di sini adalah muatan listrik, satuannya kolom, dan E-nya muatan elektron, satuannya juga kolom. Dan Q-nya itu bisa kita jabarkan dari persamaan yang atas ini. Q bisa kita jabarkan menjadi I dikali T dibagi dengan E. Arah elektron berlawanan arah dengan arah arus, karena tadi arah elektronnya mengalir dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi, sedangkan kuat arus listriknya dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Ibu akan berikan juga contoh soal agar kalian bisa lebih memahami pembahasan kita kali ini. Contoh soal yang pertama, sebuah baterai bermuatan 240 kolom digunakan selama 2 menit. Pertanyaannya, berapakah besar kuat arus listrik yang dihasilkan? Nah, dari contoh soal ini, kita tuliskan dulu yang diketahui, itu komponen muatan, kita lambangkan dia dengan Q, besarnya 240 kolom, kemudian komponen waktu, lambangnya T, besarnya 2 menit. Jangan lupa ya, ini kita harus konversikan menit ini menjadi ke detik atau second. Sehingga 2 dikali 60 second dihasilkan 120 second. Ditanya kuat arus listrik, lambangnya I, sama dengan berapa besarnya? Jawab, untuk mencari besarnya kuat arus listrik, kita pergunakan persamaan Q per T. Dan kita masukkan angkanya 240 kolom dibagi 120 second. Sehingga besarnya kuat arus listrik didapatkan 2 kolom per second. Dan bisa kita tulis menjadi 2 ampere. Contoh soal yang kedua, tentukanlah jumlah elektron. Dan di sini diberikan muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom yang melintasi penampang kawat penghantar selama 1 jam jika kawat tersebut dialiri arus 0,8 ampere. Nah, dari contoh soal kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui komponen muatan elektron, lambangnya E kecil. Besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian waktu, lambangnya T kecil, yaitu 1 jam. Jangan lupa kita konversikan lagi satuan jam ini menjadi detik atau second, sehingga didapatkan 1 dikali 3600 second, yaitu 3600 second. Berikutnya adalah komponen kuat arus. Besarnya 0,8 A, dilambangkan dengan I, yaitu 0,8 ampere. Yang ditanyakan adalah jumlah elektron, lambangnya adalah N. Jawab, untuk mencari jumlah elektron atau N, ini bisa kita cari dengan persamaan muatan dibagi jumlah elektron. Dan kita jabarkan, muatan di sini menjadi I dikali T, atau arus dikali waktu, dibagi muatan elektron. Nah, dari soal itu kita masukkan angka-angkanya ke dalam persamaan. Kuat arusnya 0,8 ampere, waktunya 3600 second, dibagi
Muatan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. 0,8 dikali 3600 didapatkan dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 itu didapatkan hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 22 ampere second per coulomb, atau bisa kita tulis besarnya jumlah elektron yaitu 1,8 kali 10 pangkat 22 elektron. Nah, anak-anakku, semoga dari contoh soal yang tadi yang berjumlah 2 itu kalian bisa lebih memahami materi listrik arus searah. Dari pertemuan kali ini itu bisa ditarik kesimpulan yang pertama, pada rangkaian listrik arus searah, arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, sedangkan elektron mengalir dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Kesimpulan yang kedua, besar kuat arus listrik didapat dengan menggunakan persamaan I sama dengan Q dibagi T. Artinya, semakin besar muatan listrik atau Q, maka kuat arus listrik atau I juga semakin besar. Atau bisa kita sebut dia dengan berbanding lurus. Sedangkan semakin besar waktu atau T, maka kuat arus listrik atau I semakin kecil. Atau bisa kita sebut dia berbanding terbalik. Demikianlah penjelasan tentang listrik arus searah. Demikianlah pembahasan rangkaian listrik arus searah pada kesempatan kali ini, dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.